Lombok Sore edisi 3 Juni 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, pemerintah Kota Mataram menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan parkir yang saat ini sedang dibahas kalangan legislatif dan akan diajukan sebagai raperda hak inisiatif Dewan. Disiapkannya rancangan perda pengelolaan parkir tersebut untuk menangani masalah perparkiran yang semakin kompleks seiring pesatnya populasi kendaraan bermotor yang tak dibarengi dengan penambahan ruas jalan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana saat menerima 4 orang tim penilai wahana tata nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mohan menyatakan masalah parkir pinggir jalan yang masih menjadi salah satu catatan tim penilai wahana tata nugraha sudah seharusnya disikapi serius dengan cara menyiapkan rancangan perda tentang pengelolaan parkir. Hal ini terjadi karena masih maraknya kendaraan yang parkir sembarangan, tak terlepas dari situasi meningkatnya populasi kendaraan di kota yang tak diimbangi dengan peningkatan ruas jalan. Ada taksi, ojek ini kan nyetop depan rumah juga diantar depan rumah kan gitu. Tapi kan ada persoalan lain juga yang mengikuti, persoalan keamanan, kemudian semakin meningkatnya populasi kendaraan di Kota Mataram juga menjadi persoalan tersendiri karena ini juga implikasi. Wakil Wali Kota mengatakan selama ini jajaran dari Dishub Kominfo selalu turun memberikan imbauan kepada para pelaku. Namun seringkali aparat dari Dishub Kominfo dilawan main kucing-kucingan. Sehingga dengan fakta yang terjadi, maka dirinya pun setuju dan mendukung adanya sanksi yang hendak diberikan dalam perda berupa penggembosan ban kendaraan dan menderek kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tersebut ke tempat yang telah disepakati. Sementara itu, Ketua Tim Nasional Penilai WTN Sulistyo Susanto mengatakan penilaian penghargaan WTN 2015 dilakukan dalam 3 tahapan, yakni administrasi, peninjauan lapangan, dan penyampaian kebijakan publik dari pemerintah kota. Tim penilai sudah 3 hari ini melakukan penilaian terhadap berbagai fasilitas transportasi, jembatan penyeberangan, pelayanan masyarakat di terminal, perizinan, dan tempat uji kendaraan bermotor. Dan dari hasil tinjauan lapangan yang telah pihaknya lakukan, memang masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kota Mataram, terutama terkait masih maraknya kendaraan bermotor yang terparkir di sembarangan tempat. Lebih lanjut, Sulistyo Susanto mengatakan, pada prinsipnya penghargaan WTN merupakan penghargaan pemerintah kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Dan terkait hal itu, maka aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Lulu, Lombok TV, Mataram. Bakal calon wali kota Mataram MNS Kasdiono kembali melancarkan manuver politik jelang Pilkada Kota Mataram. Setelah melamar PDIP Kota Mataram, mantan Ketua KONI Provinsi NTB itu pada Rabu siang tadi mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Kota Mataram guna mempersunting dukungan dari Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Itulah Kota Mataram mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kedatangan Muhammad Nur Said Kasdiono di kantor DPC Partai Gerindra yang berada di Kelurahan Karangbaru Mataram diterima langsung Ketua DPC Gerindra Igede Sudiarta beserta sejumlah jajaran pengurus Partai Gerindra Kota Mataram. Kasdiono yang didampingi sang istri dan sejumlah pengurus Partai Demokrat mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Kota Mataram guna menyerahkan berkas pendaftaran untuk melamar Partai Besutan Prabowo Subianto itu pada Pilkada Kota Mataram Desember mendatang. Selain mendaftar di Partai Gerindra, sebelumnya mantan Ketua KONI Provinsi NTB ini juga mendaftar di PDIP Kota Mataram. Untuk di DPC Partai Gerindra sendiri, Kasdiono menjadi bakal calon wali kota Mataram pertama yang melakukan pendaftaran sejak dibukanya masa pendaftaran calon pada Maret lalu.
Meski muncul dua nama kader Gerindra yang juga diprediksi akan maju, yakni Abdul Karim dan Baik Mirdiati, namun keduanya belum memasukkan berkas pendaftaran. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram Igede Sudiarta, berkas pendaftaran MNS Kasjono selanjutnya akan diverifikasi secara kelengkapan administrasi sembari menunggu hasil lobi dan komunikasi dengan sejumlah parpol hingga kemudian akan menetapkan dukungannya. Kelengkapan secara administrasi ya, lalu kami verifikasi telah administrasinya. Setelah itu kalau sudah dikatakan layak ya kami menunggu hasil lobi kami ini. Kami kan juga berkomunikasi karena kami tahu diri bahwa kami belum cukup untuk mengusung satu paket. Ya kami masih berkomunikasi. Nah, sehingga pada waktu kami akan berkomunikasi dengan hasil verifikasi kami ini, kami akan berkomunikasi. Setelah itu kalau sudah memang selesai komunikasinya kami dan mampu ada partai yang bersama kami, dan kami sudah membuka lebar-lebar ini untuk koalisi. Jadi Gerindra ini bukan partai yang tertutup, partai yang terbuka begitu bagi mana saja gitu. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Untuk mengantisipasi kecurangan suara pada Pilkada serentak Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB akan menempatkan 1 orang pengawas di tiap-tiap TPS, di mana penempatan pengawas itu dianggap sebagai strategi ampuh dalam meminimalisir terjadinya kecurangan saat pemungutan suara. Rencana untuk menempatkan 1 orang pengawas di tiap-tiap TPS pada Pilkada serentak Desember mendatang disampaikan anggota Bawaslu Provinsi NTB Bambang Karyono Rabu siang tadi di Mataram. Menurut Bambang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa pemerintah berkewajiban menganggarkan Bawaslu untuk menempatkan 1 orang pengawas di tiap-tiap TPS, sehingga pada Pilkada serentak Desember mendatang dipastikan tidak ada TPS tanpa pengawas. Penempatan pengawas di tiap-tiap TPS lanjut Bambang merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan dan memotong terjadinya kecurangan di tingkat TPS. Karena berdasarkan pengalaman lalu ungkapnya, 1 orang pengawas bisa mengawasi 3 hingga 5 TPS, sehingga membuka ruang untuk terjadinya kecurangan dan dianggap tidak efektif. Oleh karena itu lanjutnya untuk Pilkada serentak tahun ini Bawaslu memastikan tidak ada lagi kecurangan di TPS karena pihaknya akan memberikan pembekalan bagi pengawas terhadap potensi pelanggaran yang kerap terjadi di TPS, seperti saat pemungutan hingga penghitungan suara. Namun demikian hingga saat ini tambah Bambang, anggaran untuk pengawas tersebut di sejumlah daerah belum juga dicairkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Di dalam Undang-Undang 8 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 1 2015, bahwa pada pemilu serentak kali ini pemerintah sudah berkewajiban untuk menganggarkan kami pada Bawaslu untuk adanya pengawas di tiap TPS. Kedepannya itu tidak ada TPS tanpa pengawas. Hal ini untuk memastikan atau untuk memotong kecurangan di tingkat TPS gitu. Di mana pada pengalaman yang lalu itu 1 pengawas itu mengcover 3-5 TPS. Hal itu tentu tidak efektif ya. Ke depan kita berharap dengan 1 pengawas 1 TPS itu tidak ada lagi kecurangan-kecurangan tersebut. Dengan cara kami akan memberikan pembekalan terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang berkemungkinan terjadi di tingkat TPS dari saat pemungutan sampai dengan penghitungan itu. Selain akan menempatkan pengawas di tiap-tiap TPS dalam Pilkada serentak tahun ini, Bawaslu juga mengingatkan kepada semua partai politik untuk menaati aturan agar tidak melakukan kesepakatan adanya mahar politik dengan bakal calon yang akan diusung. Dan untuk hal ini Bawaslu sendiri lanjut Bambang belum memiliki mekanisme yang jitu untuk mengawasi merebaknya praktek mahar politik yang dilakukan oleh partai politik jelang Pilkada. Oleh karena itu Bawaslu berharap agar parpol memiliki kesadaran sendiri agar pemimpin yang dihasilkan tidak berdasarkan kecurangan pada demokrasi. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore.
Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MCO. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MCO, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil Kota Mataram yang menunggu kepastian gaji
ke-13. Pasalnya gaji 13 bagi para pegawai negeri sipil ini akan segera dicairkan bersamaan dengan kenaikan gaji reguler. Gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil Kota Mataram akan segera dicairkan bersamaan dengan kenaikan gaji reguler. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yance Hendradira mengatakan, kepastian pencairan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Yudi Krisnandi masih menunggu terbitnya peraturan dari Menteri Keuangan. Namun diperkirakan olehnya, gaji ke-13 bagi 7.000 PNS Kota Mataram ini akan bisa dicairkan pada akhir bulan Juni mendatang. Ini itu kan itu pusat punya dia. Tapi yang jelas Kota Mataram sudah ready. Di dalam APBD. Tunggu PMK. Enggak dia nanya lagi. Bukan kewenangan Kota Mataram itu. Kira-kira. Sebelum Lebaran Pak ya? Sebelum Lebaran. Perkiraan saya lah ya. Perkiraan saya sekitar akhir bulan Juni. Untuk gaji ke-13, total anggaran yang telah disiapkan sekitar 25,5 miliar rupiah, sementara untuk kenaikan gaji reguler sekitar 24 miliar rupiah. Sementara itu, besaran gaji yang akan diterima oleh para PNS tersebut sesuai dengan gaji pokok. Seperti diketahui, gaji ke-13 merupakan anggaran rutin yang diberikan pemerintah pusat kepada semua aparatur. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan bulan ke-13 kepada PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Lulu, Lombok TV, Mataram. Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI serahkan pelimpahan berkas tahap 2 penyidikan 4 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram. Penyerahan berkas penyidikan tahap 2 disertai dengan penyerahan ke-4 orang tersangka. Setelah hampir 1 bulan melakukan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menyerahkan berkas penyidikan tahap 2 berikut ke-4 orang tersangka ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram Rabu siang tadi. Ke-4 orang tersangka yaitu Sahwal, lalu Sahnun Riyadi, Hasnul Hasan, dan oknum wartawan Kamarudin. Dengan pengawalan ketat 12 jaksa penyidik Kejaksaan Agung, ke-4 tersangka langsung digiring ke dalam ruangan tahanan Kejaksaan Negeri Mataram. Sementara 2 kardus berkas penyidikan termasuk barang bukti diserahkan langsung jaksa penyidik Kejagung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Ke-4 orang tersangka ini disangka melanggar pasal 12 huruf E, junto pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 53 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara karena diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat Fadil Zumhana mengatakan, setelah menerima pelimpahan tahap 2 ini, ke-4 tersangka kini resmi berstatus tahanan Jaksa Penuntut Umum. Ke-4 tersangka ini ditahan selama 20 hari ke depan, sampai berkas mereka dilimpahkan kembali ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.
Lebih lanjut, Fadil mengatakan, untuk perkara ini pihaknya akan langsung memproses pelimpahan berkasnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, agar dalam 2 minggu ini proses persidangan sudah bisa dilakukan. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh